Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah akhlak kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab dan akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam lahu haqqun azimun alaika wa haqquhu a'zamul huquqi ba'da haqqillahi ta'ala wal adabu ma'ahu akaddul adabi wa aujabuha fa huwal ladzi ata bidinil Islam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hak yang sangat besar bagimu. Artinya merupakan kewajiban kita, dan hak yang paling besar sesudah hak Allah kepada kita adalah haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memiliki adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat ditekankan, bahkan wajib untuk memiliki adab dan akhlak yang baik kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dengan membawa Islam. Dengan pelantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah kemudian arafta rabbaka, kamu kenal siapa Tuhanmu. Wa faraqta bainal halali wal haram, dan engkau mengetahui antara halal dan haram. Wa innala takdiru anta jaziyahu abadan, dan kamu tidak akan pernah mampu untuk menebus pengorbanan Nabi, jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama-lamanya. Maka fayajibu alaika an tuhibbahu goyatal mahabbati, maka wajib bagimu untuk mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan cinta yang memuncak, atau cinta di atas cintamu daripada cinta-cinta yang lain itu. Nah, maka kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cinta kamu harus lebih tinggi daripada rasa cinta kamu kepada manusia lainnya. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah seorang itu beriman hingga ia lebih cintai daripada anaknya, orang tuanya, serta orang-orang lain gitu, manusia lainnya. Jadi kita memang benar-benar harus mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas rasa cinta kita kepada selain daripada beliau. Jangan sampai rasa cinta kita kepada orang lain itu mengalahkan. Jangan sampai rasa cinta kita kepada orang lain itu mengalahkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukuran minimal bukti rasa cinta kita kepada Rasul itu adalah ketika diucapkan namanya Muhammad, maka kita harus menjawab sallallahu alaihi wasallam. Wa inna alamata mahabbatika li rabbika an tuhibba nabiyyaka. Dan bagian daripada bukti rasa cintamu kepada Tuhanmu adalah engkau mencintai nabimu. Wa tatabi'ahu fi siratihi, kau harus tiru, kau harus ikuti perjalanan hidupnya. Bagaimana beliau begitu sabar ketika mendapatkan himpitan hidup. Masih usia 6 bulan dalam kandungan ibu ditinggal mati bapak. Setelah itu belum lama lahir kemudian ditinggal mati oleh ibu. Ya, berpindah pengurusannya kepada sang kakek, dari kakek kepada pamannya, dan seterusnya. Dan beliau kemudian masih di usia kecil sudah mengembala kambing untuk mencari penghidupan dari usahanya beliau. Di usia 25 tahun beliau menjadi seorang saudagar, pedagang yang kemudian mendagangkan barang-barangnya Siti Khadijah. Di usia itulah kemudian beliau menikah dengan Khadijah. Dalam perjuangan beliau begitu sangat gigih. Bahkan oleh Quran menyebutnya harisun, sangat berkeinginan keras
agar orang-orang yang beliau kenal, umat ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Rasulullah yang manusia yang purna untuk ditiru, yang wajib diikuti oleh orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah oleh Muhammad, jika mereka benar mencintai Allah maka ikutilah aku. Maksudnya Muhammad, ikutilah kepada Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi gampang kalau ingin mendapatkan cinta Allah, cintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca salawat, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, masuk WC baca doa dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk masjid baca doa, masuk kaki kanan gitu kan, dan seterusnya. Makan membaca bismillah, tidur baca doa dan seterusnya. Makan baca doanya Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya. Habis makan baca doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin dan seterusnya. Ikuti sunnah-sunnah Nabi, bersiwak dan seterusnya. Itu merupakan sunnah-sunnah yang harus diikuti. Itu adalah akhlak kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tuhibbu aidan ahla baitihi wa ashabihi wa jami'a ummatihi. Engkau juga harus mencintai keluarganya, para habaib itu harus engkau cintai, para ulama itu harus engkau cintai, sahabat-sahabat Nabi harus engkau cintai, dan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul dalam sebuah hadisnya, ahibbullah lima yakzukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah karena Allah telah memberimu makanan, Allah yang memberimu nikmat, maka cintailah Allah. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku karena cintanya Allah. Allah cinta kepadaku, kalian cinta aku, kata Rasul. Wa ahibbu ahlal baiti, dan cintailah keluargaku li hubbi, karena cintanya aku. Aku mencintai mereka, maka cintailah mereka, begitu kan? Wa fil hadisi akhar, dalam hadis yang lain, ihfazuni fi ashabi, kalian harus menjaga sahabatku, kalian harus menjagaku pada menjaga sahabatku. Maksudnya kalau kalian mau menjagaku, jaga sahabatku, muliakan sahabatku. La tatakhizuhum gordon min ba'di, kalian jangan jadikan mereka sasaran atau musuh setelah kepulanganku, setelah matiku nanti. Itu pesan Rasul. Jangan kayak Syiah. Syiah ini benci sekali kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan mereka menggelari di belakang nama Abu Bakar itu dengan bukan radhiyallahu an, tapi mereka menggelari dengan laknatullah alaihi, kan begitu, nauzubillahi min dzalik. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Siapa yang mencintai mereka, maka fabihubbi, demi cintaku, ahabbahum, aku cintai mereka. Kalau cintai sahabatku, cintai keluargaku, aku cinta kepada mereka, kata Rasul. Waman abghadahum fabibugdi abghadahum. Siapa yang membenci mereka, marah kepada mereka, maka aku benci kepada mereka. Wa fil hadisil akhar, dan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jika kamu ingin dirimu masuk surga, maka sebegitu juga engkau menginginkan saudara-saudaramu masuk surga, sehingga kau ajak mereka pada kebaikan-kebaikan. Sebagaimana engkau ingin dirimu supaya menjadi orang alim, maka ajari saudara-saudaramu yang masih awam. Sebagaimana jika engkau menginginkan sholatmu sah, maka ajari saudara-saudaramu yang belum mengenal syarat dan rukun sholat. Itu adalah bukti kita mencintai diri kita, mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Wa antuti'ahu fi jami awamirahu, dan engkau harus mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perintahnya. Kama qala ta'ala, man yuti'i rasulah faqad ata'allaha. Siapa orang yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah.
Wa man atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul datang kepadamu dia bawa, fakhuzuhu, ambil. Kalau Rasul datang dengan hak, ambil. Rasul datang dengan satu kebenaran, walaupun pahit kebenaran itu, ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasul larang dari itu, perkara itu yang Rasul larang, maka fantahu, tinggalkan. Jangan dimenangkan hawa nafsu kita untuk kemudian mencari-cari alasan terhadap apa yang dilarang itu, kemudian kita cari pembenaran untuk kita lakukan. Jangan atas nama itu, atas nama perasaan dan seterusnya, lalu sesuatu yang dilarang kemudian kita lakukan. Wa min ta'atihi, dan bagian daripada taat kepada baginda Rasul adalah antan sura dinahu bi qaulika wa fi'lika. Engkau tolong agamanya dengan ucapanmu dan dengan perbuatanmu. Gitu. Ucapan dengan dakwah, dengan taklim, dengan pengajaran, dan dengan perbuatan, dengan akhlak, ya kan, supaya umat ini mau mengikuti apa yang kebenaran yang kita dakwahkan. Wa tudafi'ani syar'atihi anni syari'atihi bikulistita'atika, dan engkau harus segera melaksanakan syariat-syariat itu dengan setiap segenap kemampuanmu. Wa antusolli alaihi kama amarakallahu biqaulihi, kau harus membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, bahwa sungguhnya Allah dan para malaikat itu membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diserulah oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bacakanlah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bacakanlah salam dengan sebaik-baik salam, dengan salam yang penuh wasallimu tasliman, dan bacalah salam dengan salam yang benar-benar. Wa khususon lailatal jum'ati wa yaumaha, dan dikhususkan pada malam Jumat dan hari Jumat itu memperbanyak salawat. Kama fil hadisi aksiru min salati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati wa man fa'ala dzalika kuntu lahu syaidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Perbanyaklah salawat, kata Rasulullah. Perbanyaklah kalian membaca salawat untukku pada malam Jumat, pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan perbuatan itu, maka kuntu lahu syahidan, aku akan bersaksi di hadapan Allah tentang dia sebagai umatku. Ya kan? Wa syafi'an, dan aku akan beri dia pertolongan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Makanya itu yang harus berbanyak kita lakukan. Gitu. Itulah salah satu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, belajar untuk mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.